Berjumpa kembali dalam podcast Kedai 51 bersama saya Mulia Nasution dan narasumber Barul Alam. Oke. Apa kabar, Bang Barul? Alhamdulillah. Saya nggak benar-benar, saya juga bagian daripada talk show ini ya, karena memang nggak boleh kita wartawan ya, kita memang mungkin punya rekam jejak. Oke. Kan baru-baru ini sudah diputuskan oleh Majelis Hakim hukuman untuk Nadiem 10 tahun. Ya. Bagaimana Bang Barul melihat apa yang menjadi keputusan Majelis Hakim tentang hukuman tersebut? Kalau saya melihat bukan karena subjektivitas ya, saya karena orang yang juga pernah berhadapan dengan beliau dalam pengadilan dalam kasus Cita. Jadi saya melihat, kemudian saya membaca juga berbagai keterangan dari jaksa dalam penyidikan mereka dan penyidikan mereka terkait bukti yang wah sejak sebelum dia menjadi sampai dia menjadi. Kemudian saya baca juga berbagai tulisan berbicara yang mengatakan saya juga ada beberapa dari podcast yang bahas soal tadi itu yang intinya bahkan soal Agustinus ini dengan yang dengan gamblang mengatakan ini pantas dihukum dan hukuman dari majelis itu sudah sangat layak. Bahkan yang kita hindarkan adalah jangan sampai persepsi yang terbentuk bisa membangun suatu pendapat yang berbeda. Kenapa? Ini usaha hukum. Bukan persoalan dimakan pribadi. Ini masalah penegakan hukum dan korupsi. Jadi jangan ada persepsi di masyarakat bahwa orang yang sekolah tinggi di Harvard, orang kaya, tidak tahu korupsi. Kesannya kan begitu. Oke, jadi hukum itu tidak melihat atas bawah kaya miskin. Itu adalah pelanggaran. Makanya ada crime does not pay. Sementara itu sekarang ada hal yang dibenturkan misalnya dalam konteks membangun opini. Ya, ini diapakan oleh Hotman Paris. Hotman Paris saja sudah mengingatkan berkali-kali. Apa yang dikatakan? Ya, jangan bawa urusan merengek-rengek atau medsos. Fokus pada persoalan bukti. Yang jadi masalah tadi adalah ketika ada pemeriksaan BPK tahun 2022 terhadap Tom itu lalu yang dipegang karena waktu itu masih tidak ada kerugian negara. Betul. Ada ruang yang memberikan kesempatan kepada jaksa untuk melakukan kajian ulang dengan BPK hingga dapat kajian 2022 yang memberikan jelas secara kuantitatif ada kerugian negara karena harganya tidak. Kejadian pemeriksaan ulang terhadap berkas yang sudah dilakukan seolah-olah itu satu desain bahwa ini ada target ini, begitu kan? Itu persepsi ya, tapi kan hakim berpegang pada fakta hukum, kemudian hukum ya. Nah, dari awal jaksa penuntut umum sudah melihat garis daripada hubungan Nadiem sebelum dan setelah yang menjadi menteri terkait dengan keberadaan Igor, Akap dan PT anak karya anak bangsa itu kan. Saya pun waktu itu sedang berperkara sama dia di pengadilan negeri Niaga kelas 1A terkait dengan hak cipta. Itu masalah akap yang kita juga dan Toto. Nah, waktu itu Nadiem itu resmi menjadi menteri angkat. Satu, usianya 37 tahun, lahir di Singapura. Nah, ini luar biasa, Marcus saya pun tapi sayang ketika berperkara dia sangat tidak menunjukkan sosok yang seperti sekarang yang menggunakan media sosial tapi mewek segala macam. Saya bukan mau apa ya, ini yang dimarahi oleh Bang Hotman. Tidak ada relasi hukumnya kan dengan dia mewah dengan begini minta terus kasihan ngomong segala macam. Nah ini kan tidak relevan, malah tidak mendidik mengedukasi masyarakat untuk penegakan. Saya punya kesan seolah-olah Bang Barul ini ada dendam pribadi dengan enggak, saya kenal omnya dia, Mang Zaki Makarim, bekas direktur BIN. Saya kenal om dia dari ininya. Oke, itu kan tidak ada relevansinya. Ya, artinya saya kenal dengan keluarganya itu dan artinya ini sudah kita bicarakan dulu perkara juga. Tapi saya melihat sebagai sosok menteri, kita lihat kemarin ya, Dadan Hindana kan. Kemudian ada Sony Sonjaya, kemudian
Ludwig ya kata. Ludwig Kusum. Santai aja mereka ditangkap ya, tidak menunjukkan sesuatu sikap. Katanya Oke. logo. Ya. Kenapa giliran seorang ex-menteri seperti mereka itu sampai menangis? Saya tuh heran, ini nggak baik untuk edukasi politik ya. Itu yang mau saya katakan. Bagi saya nggak ada kepentingan. Karena bagi saya yang paling penting adalah di sosok di tubuh kementerian ini, kementerian yang menyangkut nasib banyak guru dan murid, terjadi masalah yang sangat kontroversial. Ini soal moral. Saya paham. Seolah-olah Nadiem itu mendramatisir atas kasus itu. Saya berpendapat seperti itu. Pas mau saat benar, tapi saya berpendapat karena bagi saya menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Crying doesn't make gentle aja ada iya, kita orang sekolahan dia baru kerja apa ya, itu bagi kita yang nanti lah ya. Kalau kita nggak suka seperti kata Yusril kan, kalau tidak suka, tidak cocok dengan perusahaan lain, ada ruang banding. Oh iya, ini malah yang banding jaksa loh. Nah, iya, aku malah merasa setelah menilai keputusan itu malah akan berbeda. Makanya saya bilang ini kasus penuh kontroversi. Nah, penuh kontroversi itu artinya bisa jadi sebenarnya yang mau dipilih siapa, Mahika atau siapa di belakang ada? Kan dia dipindahkan oleh presiden, dia kan ditunjuk sebagai menteri oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi, oke. Nah, mungkin ada suara-suara yang ingin mengarahkan, jangan kok Jokowinya kan ya, barangkali itu, tapi saya nggak ikut campur di sana. Saya hanya melihat proses peradilan ini berjalan secara wajar saja, tidak usah ada pakai demo-demo, ada lagi dari 5 profesor datang untuk menjadi sahabat pengadilan ya kan, sebelum sudah ada lagi. Ini kan lebay menurut saya. Karena saya yang tahu, saya sudah terlibat. Oke, lebay itu kan persepsi. Tapi ruang untuk pembentukan opini kan memungkinkan, kan boleh-boleh saja. Tapi kita kan harus lihat gradasi komunikasi kita yang terhadap publik. Ini saya kebetulan memang belajar di komunikasi ya, saya wartawan dan juga bidang komunikasi saya belajar ini. Jadi ada hal-hal yang makin kita melihat mengerjakan, makin lucu ya kelihatannya. Ya pengen berbondong-bondong ada artis komentarnya, ada para pakar hukum. Padahal case-nya sendiri seperti kata Om Haris itu ya cuma soal data dari hasil DTK. Kalau ini kau kuasai, yang 2020 kau pegang, tidak ada kerugian negara, selesai. Nah sekarang kan kalau apa yang telah dijelaskan itu, saya punya persepsi bahwa Nadiem itu berusaha keras membangun opini seolah-olah dia tidak melakukan upaya untuk merugikan keuangan negara. Begitu kan? Nah, dari persepsi itu sebenarnya apakah ada yang salah yang dilakukan oleh majelis hakim? Kan ada satu yang disenting opini ya. Berarti Ampata Mula masih kalah, nggak ada masalah. Kalau saya melihatnya, Nadiem ini tidak paham manajemen. Dia kalau lulusan Harvard, saya juga pernah di Amerika. Dalam konteks etika ya, corrupt itu ada etika juga. Jadi ketika dia ini diuraikan ya oleh jaksa, dianalisa oleh hakim. Ketika dia sudah menjadi menteri, dia membangun sebuah ekosistem, ya, dengan kebijakan yang memprotek sehingga produk Chromebook itu wajib masuk, tidak ada yang bisa. Nah, perilaku menunjukkan politik itu sudah salah. Tuh, ini kalau kita bicara tentang aturan hukum dan demokrasi, ya. Buat kita ditraktir saja sama teman bisnis kita sebagai semua lembaga itu sudah cacat. Cacat secara etik. Etik. Nah, itu yang coba. Jadi saya agak kaget gitu ya. Kok bisa-bisanya dia lulusan Harvard tapi tidak memahami bahwa dia membangun ekosistem dan kebijakannya memberikan ruang buat konflik. Yang notabene pada saat itu daerah-daerah tertentu belum ada internet. Ya, karena Tuhan itu menggunakan itu. Nah, artinya kan sudah di belakang dua, dia punya PT. PT itu sudah ada investasi dari Google. Google Pacific itu untuk masuk ke dalam PT-nya apa ya, dalam bentuk investasi. Walaupun dia tidak langsung, ini yang disebut dengan white collar crime ya. Jadi tembak kanan. Jadi ini yang agak complicated. Tapi dia nggak membaca bahwa orang sekarang sudah berpikir. Ya, saya melihat ada satu masalah penting yang juga harus kita ketengahkan. Kan ada jurista yang sebenarnya punya posisi kunci
Dan kemudian Juristan ini sudah menjadi tersangka tetapi kabur, artinya menghilang. Nah, kalau memang Nadiem merasa tidak bersalah, mestinya juga dia mengejar Juristan, kan teman baik dia pasti, artinya mestinya kan Juristan Siapa? ayo dibantu Kejaksaan Agung untuk bisa Juristan. Betul kan? Betul. Nah, apa pendapatnya Bang Baru? Ya, saya sependapat dengan Hinca. Hinca bilang yang paling menyeleneh itu ya ketika ditanya sama hakim. Anda berapa penghasilan sebagai menteri? Dia nggak jawab. Berapa dapat penghasilannya? Oke. Nah, contoh-contoh seperti ini ya. Nah, saya punya banyak punya bukti saya simpan semuanya. Ini karena kita bicara soal hukum ya. Jadi saya analisis kasus ini adalah sama dengan misalnya saya punya PT. PTA saya bikin namanya PTA itu membeli tanah. Ini kasusnya terjadi pada saat Saponi jadi gubernur di Kalimantan. Anaknya disuruhnya bikin CV, lepaskan lahan sekitar 2 meter. Gubernur tahun depan membuat rencana pembangunan bandara. Insider trading. Yes, mirip itu kalau di dalam saham. Nah, inilah, ya itulah yang disebut white collar crime. Nah, akal adalah kendaraannya. Waktu masuk itu bergabung menjadi public foto. Nah, ketika mereka bergabung di Gojek foto, mereka menjual saham dan di situ nanti mencatatkan dan sahamnya luar biasa besar ya. Yang waktu itu itulah yang dikalkulasikan sebagai bentuk kekayaan. Ya, tapi waktu itu dia tidak ada menteri. Karena itu tapi tidak bisa dipisahkan dengan konflik itu. Nah, inilah para analis melihat yang paham dan pasti jaksa. Bahkan ada namanya travelasi ya dari keuangan ini ya. Perjalanan uang itu berputar, tidak akan dia, tapi ada kepada unit usaha yang dia maaf kalau kita banyak saya kan dulu ada satu PT kan yang mengembangkan lahan kan tiba-tiba lahan itu dikelola oleh yang punya PT juga kan, akhirnya dia beli 10.000 dari masyarakat dan jual 100.000 karena dia anggaran 100.000 kan 60.000 itu namanya pre-operating benefit. Operating benefit. Untung sebelum usaha jalan. Nah, inilah yang tidak bisa dilihat oleh mata awam. Ini adalah permainan namanya apa? Financial strategi dalam. Etik begini yang sebenarnya harus dari awal disadari oleh Nadiem. Tetapi seolah-olah dia sengaja menciptakan sesuatu supaya perusahaan yang di mana dia ada di dalamnya mendapat keuntungan dari kebijakan negara yang dilakukan. Yang saya itu tidak bodoh. Jadi saya sendiri mengalami waktu kasus kami berada dengan Nadiem. Ya. Saya memberi kesaksian sebagai saksi ahli. Ya, saksi fakta soal itu. Saya hanya mengatakan panggil Nadiem duduk manis aja kita diskusi. Sebab soal itu kan persoalan yang sangat sederhana. Ya. Tapi kalau ini saya lihat kenapa dia begitu galau karena menyangkut ganti rugi yang besar. Yang begitu gede. Ya. Maka manusia itu akhirnya terjebak pada kalau sudah duitnya bakal dihabisi, kayaknya dia galau. Makanya orang dorong kalau dihukum mungkin nggak gitu ya. Bisa. Makanya orang dihukum. Aku masih punya 200 miliar, hukum 5 tahun penjara. Nothing. Nah, kalau gitu undang-undang perampasan aset perlu dong. That's right. Inilah yang mengakibatkan kenapa undang-undang perampasan itu mangkrak terus ya. Karena memang ada konsekuensi terhadap. Konsekuensi orang dimiskinkan. Ya, kalau dimiskinkan udah susah. Kalau orang miskin itu susah bahkan. Ya. Kalau gitu harus kita dorong undang-undang perampasan aset. Right. Nah, Pak Prabowo sudah janjikan akan menjadi prioritas beliau. Iya, dengan begitu kan orang untuk melakukan hal-hal yang merugikan keuangan negara jadi mikir. Nah, iya. Kalau dia nanti akhirnya juga jadi dihabiskan semuanya yang kena ke keluarganya ke apa itu sangat adil. Sangat adil. Kalau tidak korupsi ini mungkin akan sulit untuk memberantas. Walaupun ada Pak KPK, ada Kejaksaan Agung, polisi juga ngurus korupsi, tapi korupsi kayaknya nggak bisa juga ya. Bagaimana MBG aja aku lihat tadi Pak Kapolri bilang mereka banyak sekali mengelola hampir 432 SPT. Ya, karena polisi banyak duit kali Pak. Ya, artinya ini kan sudah melanggar tupoksi. Tupoksinya adalah sebagai pengaman masyarakat, pengaman wilayah, pengayom. Jadi ini kan juga
tidak keluar. Tapi itulah. Bukankah itu suatu kegiatan yang out of the box, di luar konvensi-konvensi yang ada di dunia? Kalau out of the box itu ada sisi positif. Oke. Jadi kita secara, tapi kalau ini apa ya, out of the box ya benar. Out of the Kenapa? box. Karena kalau kita lihat di sekitar kita nih begal masih ada rela kejahatan sadis yang terjadi di bangsa kita makin mengerikan. Kasus Taufik Hidayat di Banten, kemudian kasus 3 anak yang terjadi di Sulawesi Tenggara ya, yang disetrum sama polisi 3 orang anak itu jual rokok tanpa juta 70 slot, harusnya dapat 10 juta, cuma dapat 7 juta, mereka digiring ke perahanan, disiksa sampai pulang polisi, sangat memprihatinkan. Nah kemudian kita lihat juga kasus yang menimpa 3 karyawan sebuah percetakan di Senen kan, yang dipasung kan. Nah, ini kan potret bagaimana kekerasan di masyarakat timbul. Nah ini harus menjadi tupoksinya polisi. Polisi. Beresin dulu tuh, jangan Ya. cewek-cewek tiba-tiba masuk ke MBG gitu. Jadi kalau menurut Salim Said ya, suatu negara dianggap deterrence-nya tinggi terhadap anti keluar itu ketika TNI-nya siap anytime kalau terjadi serangan mendadak. Kalau terjadi ada kejahatan kriminal atau masalah massive demo yang dilakukan di negara, polisi juga siap. Nah, itulah yang disebut dengan negara punya ketahanan internal dan eksternal yang kuat. Bang Barul, ini kalau kita terusan akan sangat panjang sekali. Mungkin kita batasi dulu hari ini, perbincangan ini. Lain kali kita sambung dengan topik yang tidak kalah hangatnya. Pemirsa, begitu perbincangan saya dengan Bang Barul Alam. Mudah-mudahan ini menjadi perbincangan yang bermanfaat dan memiliki substansi yang cukup penting bagi Anda. Terima kasih.